Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami temani Anda kembali seperti biasa hingga pukul 8 malam nanti. Kami akan temani Anda dalam Kiprah Desa, dan untuk kebersamaan kita pendengar di Kiprah Desa hari ini, hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, kita akan membahas 10 manfaat bubuk kayu manis. Nah, tentu pendengar sudah sangat familiar begitu ya dengan kayu manis, apalagi mengingat aroma dan rasanya yang begitu khas. Namun apa saja kemudian pendengar manfaat dari kayu manis ini, kita akan bahas hingga jelang pukul 8 malam nanti. Saat ini pendengar, selain Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi kami di RRI Play Go dan juga streaming di rri.co.id serta FM di 94,4 MHz, kami juga live streaming di YouTube RRI Makassar dan di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa bertanya juga melalui telepon interaktif dan WhatsApp di 082133339440, serta Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami bisa meninggalkan komentar atau pertanyaan Anda di kolom chat. Nah, pendengar, malam hari ini kami sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan narasumber kami malam hari ini. Beliau penyuluh Kehutanan Madya Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan, Bapak Nawir SPMM, dan alhamdulillah kita sudah terhubung bersama beliau. Kita segera menyapa Pak Nawir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nawir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Idam. Ya, selamat malam Pak Nawir. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, ini tadinya berpikir ini bisa silaturahmi lagi dengan Pak Nawir di studio begitu. Ternyata melalui sambungan Zoom malam hari ini Pak Nawir ya. Baik. Baik, Pak Nawir, malam hari ini untuk bahasan kita ini mengenai 10 manfaat bubuk kayu manis Pak Nawir ya. Nah, mungkin di awal ada pengantar dulu nih yang ingin disampaikan dan kenapa kemudian Pak Nawir memilih mengangkat topik ini. Silakan Pak Nawir. Terima kasih Bung Idam. Selamat malam para pendengar dan pemirsa Kiprah Desa RRI Pro 1 Makassar. Kali ini saya mencoba mengangkat satu tanaman kehutanan, yaitu tanaman kayu manis. Tanaman kayu manis ini kalau di kehutanan termasuk tanaman MPTS, tanaman serbaguna. Oh, tanaman serbaguna. Kalau nama latinnya itu Cinnamomun burmani. Cinnamomun itu bangsanya, genusnya. Ada beberapa spesies di situ, ada burmani, ada cassia. Nah, sudah dalam bentuk produk di tingkat konsumen itu biasa dikenal dengan Cassia vera atau kayu manis. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman asli Indonesia, menghasilkan kulit yang manis dan pertumbuhannya hijau. Ya, mempunyai daya regenerasi yang kuat, berakar dalam, sehingga tanaman ini biasa kita gunakan di kehutanan sebagai tanaman penghijauan dan reboisasi yang mempunyai fungsi ekologi pohonnya, kemudian juga dia hasil hutan bukan kayunya mempunyai nilai ekonomis. Sehingga kenapa ini penting? Karena kayu manis ini sudah mulai terlupakan, padahal dia manis, manis dan banyak kita konsumsi setiap hari. Dan di tingkat lapangan perlu kita angkat kembali supaya menjadi motivasi untuk masyarakat kita bagaimana mengembangkan kayu manis ini. Kayu manis ini berada di lereng-lereng pegunungan dan ada juga di lahan datar.
Nah, untuk fungsi ekologi sangat penting karena dia cocok di lereng. 75% tanaman di Indonesia itu berada di lereng gunung dan sangat berfungsi untuk ekologi, konservasi tanah dan air. Di samping itu bisa kita ambil hasil hutan bukan kayunya berupa kulit kayu yang rasanya manis dan penuh manfaat. Gitu, Pak. Nah, Pak Nawir, ini untuk pendengar kita juga yang mungkin bertanya kenapa kok disebutnya kayu manis, terus sebenarnya bagian apanya sih Pak Nawir yang dimanfaatkan? Ya, terima kasih Bung Idam. Jadi sebelum ke situ, kayu manis ini dia termasuk famili Lauraceae. Kalau di botani itu dia genus bangsa Cinnamomum. Ya, semua bangsa Cinnamomum itu namanya kayu manis, tetapi berbeda-beda aromanya. Ada tadi burmani, ada aromatik, ada kasia. Ya, di Cina itu dikembangkan Cinnamomum aromatik spesies kasia. Cina kan kita kenal dengan obat-obat tradisionalnya. Dari famili dan genus ini, bangsa kayu ini sebagai penghasil rempah-rempah ini memiliki aroma yang kuat. Aromanya kuat, bersifat hangat dan rasanya manis. Dari bangsa itulah spesiesnya dikatakan kayu manis. Ya. Bagian kayu manis yang dapat dimanfaatkan adalah kulit kayu, bagian dalam yang dipotong dengan ketebalan tertentu. Atau untuk cepat konsumsi, biasanya dibuat dalam bentuk bubuk. Itu, Idam. Ya. Baik, kalau penyebarannya sendiri dan pengembangannya prospek tanaman kayu manis ini di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan paling banyak ini di mana sih Pak Nawir? Halo Pak Nawir? Ya, kami mohon maaf ya, Pak Nawir, tadi halo. agak terputus. Ya, mungkin jaringan saya di sini. Sepertinya. Ya. Silakan Pak Nawir dilanjutkan. Ya. Kalau tanaman kayu manis menyebar di seluruh negara tropis, jadi produksi terbesar itu di Sri Lanka. Nah, Sri Lanka. Tetapi di Indonesia, juga menjadi tanaman asli sudah lama. Zaman penjajahan mungkin itu bagian dari rempah-rempah yang diburu oleh penjajah. Kalau di Indonesia pada umumnya itu terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Di pulau-pulau lain juga ada dan didominasi oleh spesies burmani dan kasia. Kasia ini yang aromatik dan kenapa kasia kami kasih judul karena dia biar bukan batangnya, cabangnya juga bisa diambil kulitnya. Ya. Nah, kalau ada beberapa pohon kayu manis itu, kalau mau dipanen dengan pohonnya, karena kandungannya itu. Tetapi kalau dia spesies Cinnamomum kasia yang aromatik, biar dahannya, cabangnya juga bisa diambil kulit kayunya, di batang, di ranting dan daun. Di Sulawesi Selatan, kayu manis ini dikembangkan di lahan milik masyarakat, di hutan rakyat, ada pula di beberapa kawasan hutan negara, dilaksanakan secara swadaya maupun dari bantuan pemerintah melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghijauan lingkungan. Nah, pohon kayu manis ini yang itu di 8 tahun, cabang ranting itu dan batang bisa menghasilkan rata-rata 2 sampai 2,5 kg kulit kering, belum diolah jadi bubuk. Ya. Nah, kalau sedikit perkembangan di Sulsel, sejak tahun 2021 tepatnya April kalau tidak salah, pemerintah Sulawesi Selatan telah mengekspor rempah-rempah dan beberapa produk kelautan perikanan, untuk guano, termasuk kayu manis, ketumbar, entek, kupas,
untuk komunitas kelautan itu nilai ekspornya 1.488 ton senilai 3,44 juta US dollar atau sekitar 49,9 miliar. Salah satu di antaranya itu kayu manis. Negara tujuannya itu Hong Kong, Amerika, China, Italia, Kanada, Rusia, Prancis, Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Wow. Jadi tidak salah karena dia manis, banyak juga negara yang menyukainya. Dan di Indonesia, negara tropis, cocok untuk kita kembangkan. Baik. Ya. Nah, Pak Nawir, ini kenapa kemudian banyak disukai sampai diekspor begitu? Kandungannya apa, manfaatnya apa? Nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya, Pak Nawir ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan dari penjelasan narasumber kita tadi, Pak Nawir SPMM, Penyuluh Kehutanan Madya. Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon di 0821 33 39 440 dan juga Anda bisa tinggalkan pertanyaan atau komentar Anda di kolom live streaming kami di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kami kembali pendengar sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Ayah kerja apa sih? Ayah lagi menanam bibit dalam polybag. Terus ayah untuk apa? Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi. Oh begitu ayah. Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan. Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam Kiprah Desa. Untuk kebersamaan kita malam hari ini, pendengar, kita masih membahas mengenai manfaat bubuk kayu manis. Tadi Pak Nawir SPMM, Penyuluh Kehutanan Madya, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, sudah menjelaskan begitu ya, bagaimana penyebaran, kemudian prospek kayu manis, kenapa disebut kayu manis, bagian-bagian yang mana yang bermanfaat, kemudian tadi sudah disampaikan di sesi awal. Nah, untuk Anda yang mungkin tertarik begitu ya, ingin mengembangkan, menanam kayu manis ini, tadi Pak Nawir menjelaskan ini sampai diekspor, banyak disukai begitu di negara-negara luar. Nah, apa pendengar kandungannya dan seperti apa manfaatnya? Kita akan mendengarkan penjelasan kembali dari narasumber. Tapi kami sapa dulu untuk Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami. Terima kasih untuk Pak Asis dari KPH Ulubila juga, kemudian Ibu Neno, ada Pak Mahmud Gasing yang juga katanya sementara mendengarkan penjelasan Pak Nawir begitu. Baik, Pak Nawir boleh dilanjutkan kembali, Pak Nawir. Apa sih kandungan dari kayu manis ini dan manfaatnya? Kalau ini tadi di topik kita ada 10 begitu, mungkin masih lebih. Nah, silahkan di sisa waktu kita ini, Pak Nawir. Ya, makasih Bung Idam. Tentu kalau sebelum disampaikan manfaatnya, tentu ada kandungan dari beberapa ahli metabolimik itu sudah melakukan kajian, baik itu di luar negeri maupun dalam negeri. Ada Aldubiab 2012 itu, dan beberapa ahli dari dalam negeri mengatakan bahwa senyawa yang antioksidan dan terkandung dalam bubuk kayu manis disertai juga beberapa kandungan asam sinamat
sinameldit, antosinin. Kalau ini disebutkan, ini bahasa kesehatan, Bung Idam. Yang jelas bahwa ini sudah melalui uji metabolimik dari para ahli, sehingga dikeluarkanlah beberapa manfaat kesehatan. Selain sebagai bubuknya sebagai untuk bumbu, untuk campuran kue dan sebagainya. Kemudian 10, kenapa 10 judulnya, Pak? Ya. Idam, tentu banyak yang lain. Cuma ini sebagai sebagai saja untuk memotivasi kita untuk mengetahui bahwa beberapa kandungan tersebut. Yang pertama mungkin, atau langsung saja. Silakan Pak Nawir. Ini saya siap menyimak begitu dan pendengar yang lain. Ya, di balik rasanya yang khas dan sangat nikmat dalam makanan dan minuman, bubuk kayu manis banyak manfaatnya untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Di antaranya yang pertama, menangkal radikal bebas. Ya, ini pasti orang kesehatan pasti tahu. Kayu manis sangat tinggi akan sumber antioksidan yang sangat baik untuk melindungi tubuh dan menyembuhkan penyakit. Ya, itu apabila radikal bebas terjadi dalam tubuh, maka akan merusak area tubuh seperti kerusakan DNA dan akhirnya akan merusak sel. Nah, bubuk kayu manis ini bisa secara kesehatan menangkal radikal bebas. Yang kedua, ini banyak penyakit kita ini. Menurunkan kadar kolesterol. Ya, kolesterol. Salah satu studi membuktikan jika efek kayu manis bisa menurunkan kadar trigliserida sebanyak 23-30% untuk pasien yang memiliki kolesterol tinggi. Ya. Salah satu fungsi bubuk itu adalah menurunkan kadar kolesterol sebagai bahan makanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan tulang. Kayu manis juga terbukti untuk kesehatan gigi. Kayu manis memiliki sifat antibakteri yang membebaskan mulut Anda dari mulut konsumernya dari bakteri perusak gigi sekaligus memutihkan gigi. Itu yang ketiga, Bung Arfan. Yang keempat, mencegah penyakit jantung. Ya. Bubuk kayu manis juga menjadi cara alami yang bagus untuk mencegah berbagai penyakit jantung dan menjaga kesehatan kardiovaskular sebab kandungan antiinflamasi dan anti-clotting alami di dalamnya. Jadi bisa mencegah penyakit jantung. Yang kelima, melawan kanker. Ya, melawan kanker dari penelitian yang dilakukan pada hewan, kayu manis terbukti ampuh dalam mengendalikan dan menjaga kadar gula darah sehingga akan membunuh sel kanker karena akan membunuh sel kanker dari fungsi bubuk kayu manis itu. Itu 5 pertama, Bung Idam. Ya, mungkin bisa dilanjutkan lagi 5 selanjutnya. Saja. Ya. Yang keenam, mengatasi alergi. Seseorang yang memiliki alergi juga bisa diatasi dengan menggunakan bubuk kayu manis karena baik dalam mengurangi radang dan melawan reaksi histamin dalam tubuh. Untuk milenial sekarang. Bubuk kayu manis memiliki sifat antibiotik dan antimikroba yang akan melindungi kulit dari beberapa gangguan seperti peradangan, iritasi, alergi, dan juga infeksi. Yang kedelapan, penyegar nafas alami. Ya, ini banyak. Bubuk kayu manis juga sudah terbukti efektif dalam membunuh bakteri hidup pada mikroflora oral yang menjadi penyebab dari bau mulut. Jadi bubuknya bisa menyegarkan secara alami. Yang kesembilan ini yang banyak ini, Pak, mengatasi diabetes. Ya. Diabetes juga dimiliki kayu manis bubuk sebab sangat baik dalam menurunkan kadar gula dalam darah dan meningkatkan kepekaan dari hormon insulin yang merupakan hormon penting untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah pada manusia. Yang terakhir, mengurangi pemakaian gula.
ya gula sintetis, khususnya gula pasir apa dan selain manfaat rebusan kayu manis, bubuk kayu manis yang memiliki rasa manis alami ini bisa menurunkan beban glikemik dalam makanan, mengurangi pemakaian gula dan menghambat pelepasan gula dalam aliran darah. Itu 10 betapa besar manfaatnya ciptaan Tuhan dari herbal ini, Pak. Dan pohon kayu manis berfungsi ekologis dan banyak manfaatnya untuk kita. Baik. Sehingga informasi ini kami sampaikan. Baik. Wah, ternyata untuk pendengar kita yang mungkin juga belum tahu begitu ya, ternyata sangat banyak begitu manfaat dari kayu manis ini yang disampaikan oleh Pak Nawir, dan ini ternyata bisa menurunkan kolesterol, bisa menyembuhkan penyakit, kesehatan tulang, jantung, kanker, alergi, begitu sampai kulit tadi Pak Nawir ya. Nah, untuk Anda pendengar kami yang juga saat ini tengah mendengarkan penjelasan Pak Nawir, ini ada yang bertanya juga nih Pak Nawir, yang pendengar kita yang menanyakan ternyata banyak sekali manfaatnya. Ada Pak Adi yang ada di Maros. Kalau untuk cara mengkonsumsinya bagaimana sebenarnya untuk kayu manis ini dan seperti apa begitu. Kemudian juga ada pendengar kita, ada Ibu Iva, katanya memang senang mengkonsumsi bubuk kayu manis ini. Saya biasanya minum tiap pagi bubuk kayu manis, saya campur madu, saya tambah air hangat. Wah, hebat Bu Iva. Ini tentu banyak merasakan manfaatnya. Mungkin boleh ditanggapi nih Pak Nawir untuk pendengar kita. Dari Pak Adi di Maros, terima kasih responnya. Yang pertama, itu selain kayu manis itu dari kulit yang sudah diolah dari batang, dahan, caban dan lain, itu ada juga berupa kulit seperti yang di pasar, itu biasa direbus atau diseduh airnya, belum jadi bubuk. Kafe-kafe di Mataram dan beberapa kafe di Jakarta itu sudah menjadi bukan lagi sendok yang dijadikan pengaduk di kopi susu, tapi dia pakai langsung yang batang kayu manis itu yang seperti pipet. Jadi bisa diseduh, bisa diapa, dan itu sangat bermanfaat. Kemudian untuk cara konsumsi di bubuk sama seperti Bu Musdalifah yang ada di Sinjai, itu sudah lakukan, dicampur dalam minuman, bubuknya saja langsung. Kemudian sementara kita tidak sadari bubur kacang hijau yang beras ketan hitam tiap pagi itu kan campuran dari kayu manis. Pantesan sangat enak begitu. Kue yang dari Bugis, dari Makassar itu ada campuran, baik campuran di dalam maupun menjadi topping, jadi topping daripada kue. Nah, mungkin ke depan juga bisa martabak terang bulan juga bisa jadi seperti itu, dan di kafe kita juga bisa diperkenalkan. Jadi sangat mudah Pak Adi konsumsinya, baik itu dalam bentuk kupasan kulit seperti pipet, besar pipet dan sebagainya. Jadi ini sekaligus pengganti gula yang tadi disebutkan begitu ya, sintetis ini langsung pakai kayu manisnya. Jadi sendok, manfaatnya juga pemanis begitu ya. Sekarang sudah banyak orang tidak memakai gula pasir sintetis, banyak gula aren. Nah, kalau dipadukan antara kopi tanpa gula, pengaduknya adalah kayu manis, itu tidak menghilangkan sebenarnya fungsi gula, tetapi dari rasa itu orang tidak lagi berkeinginan untuk manis. Kemudian di gula aren juga itu bisa. Tentu dari konsumtif itu juga perlu diperhatikan beberapa standar dari itu. Kebanyakan di lapangan itu yang kelihatan bersih, kemudian tanpa pengawet. Saya kira ini di produksi kita di Sulsel belum ada pengawet untuk itu. Kemudian ada di kesehatan itu memang ada standar. Jadi dikeluarkan uji fisik mekanik, uji mikroba, uji kimia, cemaran. Kalau dia sudah jadi bubuk, uji fisik mekanik itu warna dan rasanya kelihatan. Mikroba, serangga, utuh yang tercampur dari situ sudah hilang semua. Uji kimia, kadar airnya, kadar abunya, kadar pasirnya, cemaran dalam bubuk itu kita hindari bahan asing
dan cemaran serangga. Itu juga ada standarnya di uji kesehatan. Baik, dan kalau kita melihat begitu ya di pasaran, di supermarket, di pasar, di minimarket, kemasan-kemasan bubuk kayu manis ini beragam begitu ya, Pak Nawir. Kalau petani-petani kita apakah sudah ada yang kemudian juga sampai pengemasan begitu, sudah dalam bentuk bubuk, kemudian dikasih kemasan begitu, Pak Nawir? Ya, rata-rata di petani kita baru dalam bentuk kulit yang kulit. Sudah terjemur, diikat di pasar, tetapi sudah ada beberapa mencoba juga. Sekalian kalau ini untuk itu ada juga standar nasional Indonesianya. Jadi BP POM kita juga memeriksa hal itu kalau dia menjadi bubuk dan sebagainya. Nah, kita menyampaikan di Kiprah Desa ini supaya menjadi pengetahuan bersama bahwa jangan sampai kayu manis itu menjadi punah dan tidak ada lagi kayu yang menjadi manis untuk kita konsumsi sama-sama dan bermanfaat untuk kesehatan. Dan Pak Nawir kembali mengingatkan begitu bahwa ternyata banyak sekali manfaat begitu ya dari kayu manis ini. Kami bacakan kembali untuk Anda pendengar yang sudah bergabung juga bersama kami. Ada Pak Sanusi Darwis. Kayu manis, wah ternyata sangat banyak manfaatnya begitu, sangat multifungsi. Seperti narasumbernya, multitalenta, penyuluh yang berbagi ilmu, lintas ilmu dan pengetahuan. Kemudian ada dari pendengar kita, ada dari Bu Nana, selama ini sering minum teh dicampur dengan bubuk kayu manis untuk memperlancar haid. Ternyata wah banyak sekali manfaatnya. Terima kasih untuk infonya. Kemudian juga ini ada Pak Sarif yang katanya, saya sih kalau bubuk kayu manis itu dari dulu saya minum campur dengan teh setiap pagi. Wah ternyata sudah banyak juga nih Pak Nawir yang rutin begitu mengkonsumsi kayu manis yang ternyata sangat banyak manfaatnya. Nanti deh pulang ke rumah saya cari kembali begitu ya kayu manis dan mencoba untuk rutin mengkonsumsi karena sangat kaya akan manfaat. Baik, di 1 menit terakhir kebersamaan kita Pak Nawir, terima kasih sudah berbagi ilmu tentunya. Mungkin ada kesimpulan sedikit atau hal penting yang terlupa yang ingin disampaikan. Silakan Pak Nawir. Makasih Bung Idam. Dari Pak Sanusi Darwis, ini sudah produksi jahe kelor, bisa nanti ditambah jahe kelor bubuk kayu manis. Wah, inovasi begini ya. Ya, silakan Pak. Bahwa kayu manis ini sudah banyak dikonsumsi. Tentu kita harus menjaga juga sumber pohonnya. Ya. Nah, salah satu kami informasikan untuk menjadi motivasi, menjadi pengetahuan untuk semua pendengar Kiprah Desa bahwa kayu manis itu selain fungsi ekologi dan fungsi ekonomis kita harus jaga, kita harus kampanyekan di kita, baik itu menanam, mari kita tanam, mari kita konsumsi dengan baik dan benar. Saya kira itu, dan yakinlah bahwa apapun motivasi kita untuk menanam pohon dan memanfaatkan pohon, pasti semua nilainya juga akan manis seperti kayu manis, Bung Ida. Baik, terima kasih Pak Nawir sudah bersama kami. Di belakang itu Pak Nawir bukan kayu manis itu Pak Nawir yang jadi latar. Kalau di belakang itu namanya sirigadi, yang satu itu keladi ini cinta tanaman ini. Saya pikir tadi disiapkan contoh kayak bibit kayu manis begitu Pak Nawir. Baik, terima kasih Pak Nawir, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah bersama di RRI Makassar malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian kebersamaan kita dengan penyuluh kehutanan Madya dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Nawir SPMM, yang sudah berbagi banyak hal ya, manfaat bubuk kayu manis. Terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan Anda pendengar. Selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. 94,4 FM.